Saving Private Ryan, salah satu film perang terbaik yang pernah saya tonton. Film ini rilis pada tahun 1998 dan disutradarai oleh Steven Spielberg. Mengambil setting pada Perang Dunia Kedua saat dilakukannya invasi Normandia di pantai Omaha, Prancis pada tahun 1944. Pantai itu adalah salah satu benteng pertahanan terbaik yang dimiliki Jerman, sehingga Amerika dan Sekutu berusaha untuk merebut pantai tersebut, yang merupakan jalan untuk menguasai Prancis dan mengusir mundur pasukan Jerman. Sebelumnya saya minta maaf karena pada video ini saya akan memotong beberapa bagian, mengingat film ini sangat brutal dan banyak darah yang ada sehingga tidak mungkin saya menampilkannya. Film dibuka dengan memperlihatkan pria tua dan keluarganya berziarah ke taman makam pahlawan Normandia di Amerika. Terlihat pria itu seperti tergesa-gesa untuk mencari makam seseorang. Tak lama, ia akhirnya menemukan makam tersebut, lalu jatuh berlutut dan menangis. Cerita berawal ketika dilakukannya invasi Normandia. Salah satu pemimpin yang bernama Kapten John H. Miller memimpin pasukannya menembus perbatasan milik Jerman di pantai Omaha, Normandia, Prancis. Wajah mereka begitu ketakutan karena mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Berdoa kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya. Sementara di kejauhan, pasukan Jerman terus menembaki dan menghujani mereka dengan peluru tanpa henti. Banyak pasukan Amerika yang gugur, menyisakan hanya beberapa yang masih selamat. Mereka yang selamat berusaha menuju ke tepi pantai untuk berlindung dan menghancurkan kawat penghalang milik musuh. Akhirnya, salah satu sniper berhasil menembak jatuh prajurit Jerman dan membantu mereka untuk keluar dari pantai. Setelah pertempuran yang cukup lama, Amerika dan Sekutu berhasil memukul mundur pasukan Jerman hingga keluar dari benteng mereka. Tetapi dari kumpulan mayat-mayat yang gugur terdapat nama Sean Ryan. Sean Ryan adalah salah satu dari keempat bersaudara dari keluarga Ryan yang turut membantu perang. Kemudian cerita berlanjut ke salah satu kantor angkatan perang Amerika. Terlihat banyak wanita yang sedang menulis surat untuk keluarga yang gugur di medan perang. Lalu seorang staf menemukan surat dari alamat yang sama serta melaporkan kepada atasannya. Dalam surat tersebut terdapat 3 nama, yaitu Sean Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Status mereka bertiga adalah saudara. Lalu akan mengirimkan 3 telegram ke sang ibu untuk memberitahu tentang 3 anaknya yang telah gugur di medan perang. Tetapi ada saudara keempat mereka yang baru saja diterjunkan dengan Angkatan Udara 101 di suatu tempat di Normandia. Namun, belum bisa dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Telegram pun diantarkan ke rumah mereka. Sang ibu yang mengetahui bahwa anaknya telah gugur hanya bisa jatuh lemah dan menangis. Sementara di Amerika Serikat, Jenderal George Marshall dan para petinggi yang mengetahui bahwa 3 dari keempat prajurit Ryan bersaudara telah gugur, akhirnya sepakat mengirim regu penyelamat untuk mencari Ryan. Walaupun mereka tahu harus menerobos pasukan Jerman yang sangat banyak. Para petinggi hanya bisa meyakini jika Ryan keempat masih hidup dan harus dipulangkan ke Amerika. Di Prancis, John Miller mendapat perintah tersebut melalui komandan batalionnya untuk mencari James Francis Ryan. Ia bersama Sersan Mack juga membawa 6 orang anggota untuk ikut bersamanya, yaitu Rayburn, Jackson, Wade, Melis, dan Caparzo. Kapten Miller juga membawa seorang penerjemah bahasa Prancis dari Jerman yang bernama Timothy Upham. Karena saya kurang suka menyebut Upham, jadi kita sebut Timothy aja ya guys. Ternyata Timothy saat bertugas belum pernah menggunakan senjata sekalipun. Karena selama ini ia hanya ditugaskan untuk membuat peta lalu menerjemahkannya. Hal itu juga membuat Timothy menjadi gugup. Dengan tidak adanya informasi di mana Ryan berada, akhirnya ke-8 orang itu pergi ke Neuville dengan meyakini bahwa Ryan berada di sana. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di suatu pemukiman yang terletak di Neuville. Di sana sedang terjadi pertempuran antara pasukan Amerika yang dipimpin Sersan Hill dan Jerman. Sersan Hill mengira jika itu adalah bala bantuan, tetapi tujuan Kapten Miller sebenarnya adalah untuk mencari prajurit James Ryan. Namun Sersan Hill tidak tahu, sebab tentara Jerman membuat pasukannya terpecah menjadi 2 bagian.
Sesaat kemudian, mereka menemukan penduduk sekitar yang terjebak dan ketakutan oleh pasukan Jerman. Karena panik, orang tua itu memberikan anaknya untuk ikut bersama Kapten Miller dan yang lainnya. Mereka mengatakan jika anaknya akan aman bersama para tentara Amerika. Lalu, Kaparzo membawa anak itu dan beralasan jika ia teringat kepada ponakannya. Kaparzo yang lengah tiba-tiba tertembak oleh sniper Jerman yang entah berasal dari mana. Seketika, Kaparzo pun terkapar dan tidak bisa bergerak. Ia meminta pertolongan pada teman-temannya, tetapi mereka menolak sebab belum mengetahui posisi musuh, bahkan bisa menjadi target selanjutnya. Tak lama, kini Jackson mengetahui posisi musuh dan langsung menembak tepat mengenai matanya. Namun, Kaparzo sudah tak terselamatkan dan akhirnya meninggal. Kini 7 orang yang tersisa melanjutkan perjalanan bersama pasukan Amerika yang lain. Namun, Sersan Hill yang tak sengaja merobohkan tembok bertemu dengan tentara Jerman, tetapi berhasil mengalahkannya. Kapten Miller akhirnya bertemu dengan Kapten Fred Hamill yang merupakan pemandu ke-101. Ia menanyakan tentang orang bernama Ryan. Lalu dipanggillah prajurit bernama Ryan. Kapten Miller mengatakan bahwa ia akan dipulangkan ke Amerika karena saudara-saudaranya telah gugur di medan perang. Ia terkejut. Bagaimana mungkin saudaranya bisa tewas, sedangkan mereka masih berada di bangku kuliah? Dan ternyata dia bukanlah Ryan yang dicari, karena namanya adalah James Frederick Ryan. Selanjutnya, Kapten Miller menemui prajurit yang terluka. Menurut informasi yang ada, ternyata dia satu kompi dengan Ryan. Dia mengatakan bahwa akan mendarat di Fairfield. Namun, akibat serbuan Jerman, kompi mereka terpecah belah hingga ia mendarat darurat di Newfield. Kapten Miller yang kelelahan akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak di Newfield selama 3 jam. Singkat cerita, setelah istirahat, Kapten Miller dan yang lainnya melakukan perjalanan menuju Fairfield. Setibanya mereka di sana, terlihat sangat banyak prajurit yang terluka. Wade juga membantu sebisa mungkin. Letnan Dewin memberikan kalung pengenal para prajurit yang telah gugur. Jackson, Rayburn, dan Melis berusaha mencari nama Ryan. Namun yang mereka lakukan justru tidak begitu baik, karena mencari nama seseorang yang tewas di antara para prajurit yang sedang lewat. Wade yang menyadari hal itu kemudian menghentikan mereka. Kapten Miller terus berteriak memanggil nama Ryan. Ryan! Beruntungnya dia bertemu salah satu prajurit yang mengenal Ryan dan mengatakan jika Ryan berada di Ramel untuk menjaga jembatan. Singkat cerita, Kapten Miller menuju ke arah selatan menuju Ramel. Saat perjalanan, mereka menemukan beberapa mayat yang tewas akibat ulah Jerman. Ternyata pihak Jerman bersembunyi di kawasan radar yang sudah tak terpakai. Mereka lalu berdebat. Prajurit yang lain mengatakan jika lebih baik memutari tempat itu. Tetapi Kapten Miller menolak dan lebih memilih untuk menghancurkan camp tersebut. Karena dikhawatirkan dapat membunuh prajurit Amerika yang tak sengaja lewat. Mau tak mau, akhirnya mereka menuruti perintah kapten. Dengan mengatur beberapa strategi, mereka berhasil membunuh hampir semua pasukan Jerman. Tetapi akibat serangan itu membuat Wade terluka parah dan harus kehilangan nyawa. Rayburn yang tersulut emosi langsung menghajar prajurit Jerman yang tersisa. Ia juga dipaksa untuk menggali lubang sebagai kuburan Wade. Kini Kapten Miller menjauh. Ia hanya mampu menyembunyikan kesedihannya akibat kedua bawahannya tewas dalam misi ini. Tetapi dengan sengaja, sang kapten membebaskan tawanan itu. Lagi-lagi mereka kembali berdebat tentang apa yang sedang Kapten Miller perbuat. Rayburn yang kecewa berniat berhenti dari misi itu. Tiba-tiba, sang kapten bercerita tentang masa lalunya. Ia mengatakan bahwa dulunya dia berprofesi sebagai seorang guru di kota kecil Pennsylvania. Karena ucapannya, Rayburn yang sebelumnya berniat meninggalkan mereka, diam-diam kembali bergabung dengan yang lainnya untuk melanjutkan misi. Mereka melakukan perjalanan, namun para prajurit itu bertemu dengan salah satu tank pengintai milik Jerman. Ketika mencoba bersembunyi di balik rerumputan, tiba-tiba tank itu meledak tanpa sebab. Karena curiga, mereka mengecek di sisi lain tank tersebut, dan tak sengaja bertemu dengan pasukan kecil beranggotakan 3 orang, beserta James Francis Ryan di dalamnya. Akhirnya pencarian Kapten Miller selesai.
Kemudian pasukan itu bergabung dan kembali ke Rommel. Kapten Miller menanyakan maksud kedatangannya kemari. Dengan berat hati, sang kapten mengatakan kepada Ryan jika semua saudaranya telah gugur di medan perang. Tentu saja itu bukan kabar baik untuk Ryan. Ia pun meluapkan kesedihannya dan harus segera dipulangkan ke Amerika. Namun Ryan menolak, mengingat tempat ia ditugaskan adalah basis perbatasan wilayah, bahkan setelah unit yang menjemputnya menewaskan 2 prajurit. Kapten Miller dan Sersan Mike berdiskusi untuk membantu pasukan itu menjaga jembatan yang merupakan daerah perbatasan. Tentu saja itu dilakukan semua untuk membujuk Ryan pulang bersama mereka. Gabungan prajurit itu terus menyiapkan rencana untuk menghadang pasukan Jerman melewati perbatasan. Lalu Kapten Miller mengusulkan menggunakan strategi umpan kelinci dan menggunakan bom tempel guna menghancurkan tank milik Jerman. Mereka semua terlihat sibuk merakit bom dan mencari posisi terbaik untuk menyerang. Timothy juga terlihat gugup karena tidak bisa menggunakan senjata. Ia ditugaskan oleh Melis untuk membawa persediaan amunisi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para pasukan Jerman datang dari arah timur, membawa 2 Tiger tank dan kurang lebih 50 prajurit. Serangan dari pihak Amerika mulai dilakukan dan berhasil membunuh beberapa prajurit Jerman. Satu persatu tank mulai dihancurkan. Tetapi mereka tidak bisa melakukan lebih dari itu, mengingat persenjataan mereka tidak lebih hebat dari pihak Jerman. Kini Amerika mulai kehilangan beberapa prajuritnya, termasuk Jackson. Timothy yang masih ketakutan pun terlambat untuk memberikan beberapa amunisi ke prajurit lainnya. Akibatnya Melis pun terbunuh karena kehabisan amunisi untuk melawan prajurit Jerman yang memaksa masuk ke tempat persembunyiannya. Sersan Mike juga terbunuh, menyisakan Rayburn, Timothy, dan juga Kapten Miller. Kapten Miller berusaha meledakkan jembatan menggunakan pemicu, tetapi justru ia tertembak oleh prajurit Jerman yang ia bebaskan sebelumnya. Sang kapten yang sudah tak berdaya berusaha menembak tank tersebut menggunakan senjata yang masih ia miliki. Kini seakan Amerika terpukul mundur oleh Jerman. Tetapi keajaiban masih berada di pihak mereka, hingga beberapa pesawat tempur Amerika meledakkan tank milik Jerman, sekaligus memukul mundur para prajurit itu. Timothy yang bersembunyi di balik lubang muncul secara tiba-tiba dan membunuh teman Jermannya. Rayburn yang berhasil selamat berusaha untuk mengobati luka sang kapten. Ryan juga mendekatinya. Kapten Miller yang sudah sekarat menyampaikan pesan kepada Ryan dan berkata, lalu kita kembali di bawah seperti awal film. Ternyata pria tersebut adalah James Francis Ryan yang sudah menua. Ryan berkata kepada istrinya apakah dia yang sekarang sudah menjadi laki-laki yang baik. Dan istrinya menjawab tentu saja. Film pun berakhir dengan Ryan yang memberi hormat pada makam John H. Miller. Kira-kira seperti itulah filmnya. Memang film yang diangkat berdasarkan kisah nyata sangat menarik untuk dibahas. Terlebih dengan perjuangan para prajurit yang terus berjuang hingga merelakan hidupnya hanya untuk negara tercinta. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.